Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Salam sejahtera dan salam patunggilan. Pada hari Minggu ini 26 April 2020, kita bersama masih akan menjalani ibadah Minggu di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Seperti kita ketahui bersama bahwa hal ini kita lakukan dalam rangka mendukung pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang hingga hari ini masih membawa korban. Untuk itu, marilah ibadah pada Minggu pagi ini tetap kita lakukan dengan penuh sukacita dan syukur bersama keluarga kita. Bersama kita juga berdoa semoga COVID-19 dapat segera berlalu bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada pagi ini ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Suwiknyo THD, dan untuk itu saya undang Bapak, Ibu, Saudara terkasih untuk bangkit berdiri dan kita buka ibadah pada pagi ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1, Ya Allah yang Maha Tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, salam patunggilan. Hari ini kita beribadah lagi di keluarga. Marilah kita awali ibadah kita mengambil saat teduh. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan sejahtera dari Allah Sang Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Amin. Silakan duduk, saudara. Marilah kita puji Tuhan pada hari penuh berkah hari ini. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 246 bait 1, Ya Allah yang Maha Tinggi. Saudara, marilah kita berdoa, kita mohon terang dari Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Sang Roh Kudus, hadirlah, terangilah, bukakan kiranya hati kami, berilah kami terang khusus, agar hidup kami mendapatkan pencerahan dari Sang Roh Kudus, sehingga kehadiran Tuhan yang bangkit benar-benar menjadi sangat jelas dalam hidup kami, sehingga bukan lagi kami yang hidup, melainkan Roh Tuhan, Sang Roh Kudus, Sang Roh Yesus Kristus yang hadir dan hidup, menghidupkan semangat kami dari waktu ke waktu. Berkahilah kami, sanggupkanlah kami untuk menjadi para pendengar yang baik dan pelaku sabdamu yang setia. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini, saudara-saudara, masih seputar Tuhan Yesus yang bangkit. Kali ini adalah versi Injil Lukas, Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Demikian. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pada pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu
untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka datang berkumpul, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan itu ciri khas dari hampir kita semua. Walaupun sekarang hari-hari ini kita diperingatkan, kita ditugaskan agar kita kembali ke basis kita, ialah basis keluarga, namun ya bagaimanapun perjalanan kita tidak bisa benar-benar dihentikan. Karena itulah sekiranya ada di antara warga masyarakat yang dengan sikapnya sendiri, keputusannya sendiri, lalu berbuat yang aneh-aneh, itu tidak diperkenankan. Indonesia tidak mau lockdown. Itu penegasan dari yang berwenang, dari pemerintah. Dan karenanya marilah taat. Sekali lagi, saudara-saudara, perjalanan itulah kita. Perjalanan itulah warna kita dan lakon kita. Kali ini cerita dari kitab Injil Lukas 24 adalah cerita tentang dua orang murid yang sedang menempuh perjalanan. Kleopas dan kawannya. Nah, saudara-saudara, tidak dijelaskan di dalam Injil Lukas apa motivasi, apakah yang mendorong kedua kawan kita ini menempuh perjalanan justru hendak meninggalkan kota menuju ke tempat lain. Itulah kita adalah perjalanan, dan karenanya maka
walaupun ada kabar baik yang sedang berlangsung di Yerusalem, namun 2 orang murid Tuhan itu memilih menempuh perjalanan. Pertanyaan adalah, apakah Tuhan yang bangkit hadir menyertai, memberkahi perjalanan para muridnya? Itu pertanyaannya. Dan dijawab melalui kisah ini bahwa sesungguhnya Tuhan yang bangkit itu adalah Tuhan yang bersifat dinamis, yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dari satu situasi ke situasi yang lain, dari keluarga yang satu ke keluarga yang lain. Dan karena itulah maka saudara-saudara, setiap keluarga yang sedang berproses menempuh kebersamaannya, di sana pun Tuhan hadir, Tuhan menyertai perjalanan mereka. Kadang-kadang begitu banyak doa kita sampaikan, begitu banyak pengharapan kita ungkapkan, permintaan berbagai-bagai kita sampaikan kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak hadir. Seolah-olah Tuhan masih sangat jauh. Seolah-olah perjalanan keluarga sedang sendirian, sedang kesepian. Tetapi bukan itu. Tuhan ternyata juga hadir dalam perjalanan, dalam proses kebersamaan yang sedang menempuh perjalanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan, memang punya simbolnya. Dan simbol itu adalah rumah. Ada yang bilang itu pendopo. Yang pasti sifatnya terbuka. Siapa saja boleh datang, siapa saja boleh singgah, siapa saja boleh datang dan pergi, siapa saja boleh menikmati kebersamaan di dalamnya. Tapi yang pasti, saudara-saudara, selalu ada ruang bagi siapa saja untuk hadir, untuk menjalani, merasakan, mengalami kebersamaan dari waktu ke waktu. Karena sejak awal kita menghayati bahwa kebersamaan keluarga kita itu adalah keluarga yang bersifat dinamis, bergerak terus dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pengalaman ke pengalaman berikutnya. Nah, karena itulah maka kalau ditanyakan bahwa kita ini sebagai gereja apakah hanya ada di Jawa Timur? Ya. Mengapa? Karena disitulah rumah kita. Tapi apakah warga GKJW hanya ada di Jawa Timur? Tidak. Ada di mana-mana. Dengan penghayatan, dengan pemahaman, saudara-saudara, bahwa selalu saja ada
proses perjalanan kemanapun. Dan di sepanjang perjalanan itu kita menjumpai pengalaman kehadiran Tuhan dalam sepanjang perjalanan kita. Lalu kalau kita mengalami perjumpaan khusus, dijumpai khusus oleh Tuhan dalam perjalanan, apakah kemudian kita tidak kembali lagi? Kita kembali lagi. Kita berbagi berkah pengalaman berjumpa dengan Tuhan itu di keluarga. Sebagaimana perjalanan dua orang murid yang dibersamai oleh Sang Kristus, mereka kembali ke Yerusalem, kembali ke tempat keluarga, kembali ke tempat kelompok para murid. Malam itu juga. Ini dimaksudkan sebagai apa? Sukacita yang kita dapatkan sepanjang perjalanan kita itu tidak bisa kita tahan seorang diri. Berupaya untuk kita bawa pulang, untuk kita bagikan kepada saudara-saudara kita di rumah kita. Saudara-saudara, kita mengalami waktu khusus hari-hari ini. Ialah supaya kita memberi perhatian istimewa pada pentingnya keluarga. Sebagai pusat dari gerakan menyebar dan sebagai pusat dari kegiatan kembali. Bahwa perjalanan kita membawa kabar baik kemanapun, itu yang kita selenggarakan, itu yang kita jalani, itu yang kita lakukan. Bahwa kemudian sepanjang perjalanan kita bertemu, persisnya ditemui oleh Sang Kristus yang bangkit, dan di sanalah sepanjang perjalanan semakin diwarnai oleh kabar baik, penjelasan tentang kitab suci, penjelasan tentang siapakah Mesias dalam konteks perjalanan kita, maka berkah yang didapatkan itu kemudian dibawa pulang. Supaya berkah itu pada saatnya bisa makin memperkaya saudara-saudara, keluarga yang masih sedang di rumah. Maka dengan demikian saudara-saudara, gerakan kita sebenarnya adalah gerakan pergi, keluar, dan juga membawa berkah dari mana-mana untuk anggota keluarga di rumah. Lah Pak, tapi sekarang ini pergi keluar dibatasi. Betul. Tapi tidak berarti hal-hal yang terkait dengan komunikasi kita, jalinan kebersamaan kita dengan semua pihak di luar keluarga lalu terhenti. Tidak begitu. Walaupun dari rumah, maka kita bisa menyelenggarakan kebersamaan dengan siapapun di luar rumah. Dan inilah saudara-saudara rupanya model keluarga yang terbaru pada era kita dewasa ini. Apakah kalau begitu kita sudah siap? Perjalanan kita siap. Di rumah kita siap. Tetapi
mobilitas, gerakan antara rumah keluar, dari luar juga kembali ke rumah. Begitu rupa dengan masih tetap menjaga kekompakan kebersamaan keluarga. Inilah yang hendak dibagikan kepada kita pada hari Minggu ini. Bahwa di sepanjang perjalanan kita, kita juga dibersamai oleh Tuhan yang bangkit. Supaya sepanjang perjalanan kita juga tetap bermakna. Dan pada gilirannya pengalaman dibersamai oleh Tuhan itu yang juga kita bagikan sebagai berkah bagi keluarga kita. Akhirnya saudara-saudara, selamat menjalani kehidupan kita dengan ritme dari rumah ke luar, ke dunia ini, ke sesama kita, dan dari sana kemudian kembali lagi ke rumah dengan membawa berkah yang berlimpah, terutama pengalaman dibersamai oleh Tuhan sepanjang perjalanan. Selamat menjadi keluarga yang terus bersaksi dari rumah ke dunia, dari dunia membawa berkah dibersamai oleh Tuhan untuk keluarga kita di rumah. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara, marilah kita amini dengan bersama kita berdiri, kita ungkapkan pengakuan iman kita, ialah pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kita membawakan doa syafaat kita. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada kami dianugerahkan kemampuan untuk mencermati bahwa Tuhan hadir dalam sepanjang perjalanan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah menuntun kami, mengarahkan kami, dan juga memberi pengalaman iman dalam sepanjang perjalanan kami sebagai pribadi, kami sebagai anggota keluarga, dan Tuhan memampukan kami untuk berbagi pengalaman iman, pengalaman penguatan dari Tuhan kepada saudara-saudara kami di keluarga kami. Berkailah ya Tuhan, tuntunlah keluarga kami,
Berkahilah keluarga kami. Kami sebagai putra-putri, anak-anak, sebagai pratama, madya, remaja, pemuda, orang tua, dan juga hadir di antara kami, sesepuh-sesepuh kami di keluarga besar kami. Berkahilah kami ya Tuhan, tuntunlah perjalanan kami, berkahilah semua cerita hidup kami yang kami bawa kepada orang lain, yang kami sampaikan kepada orang lain, dan juga mampukanlah kami untuk membawa cerita kabar baik bagi keluarga kami. Dan tolonglah ya Tuhan, di dalam keluarga kami, dari hari ke hari, dimampukan untuk mengolah pengalaman batin, dijumpai oleh Yesus yang bangkit. Tolonglah ya Tuhan, berkahilah kami, perteguhlah kiranya keluarga kami, supaya perjalanan kami ke depan dapat kami tempuh bersama-sama dengan Tuhan setiap waktu. Terima kasih Bapa. Perkenankan kiranya kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang untuk sementara waktu harus berpisah cukup lama dari keluarga karena harus dirawat di rumah sakit. Tuhan tolonglah, Tuhan berkahilah. Pengalaman sakit tidak menyenangkan, karena kami harus berprihatin, kami harus berdisiplin sangat khusus. Tolonglah kami Bapa, terutama saudara-saudara kami yang sedang dirawat secara khusus, dan lebih khusus adalah para pasien yang dinyatakan positif terkena virus COVID-19. Berkahilah ya Tuhan, sungguh berkahilah. Kami terbatas, pengertian kami terbatas, pengetahuan kami terbatas, tapi tolonglah saudara-saudara kami yang dirawat itu mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, dan juga saudara-saudara kami yang bertekun di laboratorium untuk memecahkan teka-teki, situasi khusus. Berkahilah ya Tuhan, agar keraguan kami, tanda tanya pada kami mengenai corona itu mendapatkan jawaban dari Tuhan, inspirasi dari Tuhan melalui saudara-saudara kami yang bertekun di laboratorium. Terima kasih Bapa. Kuatkanlah kami sekalian yang berada di garis depan perjuangan ini. Berkahilah juga perjalanan kami dimanapun, dan begitulah pula bagi saudara-saudara anggota keluarga di keluarga kami masing-masing. Berkahilah ya Tuhan, tolonglah kami, tuntunlah kami. Demikian kami berdoa juga bagi kawan-kawan, saudara-saudara kami yang bergiat sebagai relawan
dengan segala keberadaannya dan terutama adalah semangatnya untuk berbagi apa saja yang memungkinkan untuk dibagikan sebagai ungkapan topangan, menyemangati dan juga memfasilitasi saudara-saudara kami yang masih harus berbaring sakit dan mendapat perawatan. Bapa, beberapa saudara kami ada yang juga sudah berpulang. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan khusus, penghiburan khusus bagi keluarga besar. Mampukanlah kami semua sebagai keluarga besar yang masih harus berjuang tanpa kekasih-kekasih kami karena sudah harus berpulang karena pandemi global ini. Berkahilah ya Tuhan kami sebagai keluarga-keluarga, topanglah kami, hiburkan kiranya kami ya Roh Kudus, agar perjalanan kami dimungkinkan untuk kami tempuh, kami teruskan perjalanan kami, karena kami yakin di sepanjang perjalanan itu Tuhan juga hadir membersamai kami. Bahwa kadang-kadang kami merasa tidak terlalu jelas isyarat dari Tuhan, tolonglah kami, berkahilah kami ya Tuhan. Para pemimpin bangsa kami, kiranya Bapa juga menolong memberkati setiap kebijakan yang ditempuh, kebijakan yang bersifat karitatif, yang memberikan barang dan apa saja secara langsung dan habis pakai. Berkahilah ya Tuhan kerelaannya, perjuangannya. Juga pelayanan yang bersifat transformatif, berkahilah ya Tuhan. Tolonglah agar setiap orang yang melakukannya dalam rangka baktinya kepada Tuhan, dalam rangka perjalanannya bersama dengan Tuhan yang sedang melayani, menghibur dan memberikan kekuatan baru dan juga bahkan kesembuhan bermujizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, semua kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Datanglah
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar kita di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita akan membaca dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang begini difirmankan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu, marilah kita mempersembahkan persembahan. Kita iringi dengan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 298 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdiri, kita akan menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Allah sumber berkat yang selalu memberkati kami, warga Gereja Kristen Jawetan, Jemaat Ngagel hari lepas hari. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan persembahan yang sudah kami siapkan. Kami mengakui Tuhan bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalam kami mempersembahkan persembahan ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menyucikan dan menguduskan persembahan ini. Kami serahkan saudara-saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan hikmat. Biarlah beliau-beliau bisa mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu, yang pada akhirnya nama-Mu bisa dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, ucapan syukur kami. Ini semua kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu memberikan berkat kepada kami. Amin. Kita akan terus menempuh perjalanan kita bersama dengan anggota keluarga yang lain, dan kita yakin bahwa dalam setiap langkah perjuangan kita, perjalanan kita, Tuhan akan menyertai kita, memberi pengalaman baru, pengalaman iman yang terbaru bagi kita. Marilah kita bersama muji Tuhan dari Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. Bait yang pertama.
Baiklah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjalankan terus peran kita menempuh terus perjalanan kita, sembari kita mencermati kehadiran Tuhan, percakapan dengan Tuhan, berkah Tuhan dari waktu ke waktu. Kita teruskan perjalanan kita dengan penuh syukur sukacita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 474 bait 1 kita nyanyikan bersama, kepadamu pujian dan berikut. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan duduk.